kami dari kelompok 4, kami akan mempersembahkan sebuah lelakon ya, sebuah drama singkat yang berjudul Orang Miskin Nggak Boleh Sakit. Jadi ini adalah anggota kami, saya Dian sebagai narator. Lalu ada Dr. Givan sebagai Pak Mukidi. Ada yang tampangnya sudah sangar tapi sebenarnya hatinya sangat baik, itu ada Mas Putra sebagai perawat. Ada yang sudah sangat kece sekali dandanannya, kita sambut Mas Krisna sebagai Pak Willy. Dan juga yang sudah siap ya menjalankan prokes dimanapun dan kapanpun, kita sanggup Mas Rahmat sebagai Dokter Budiman. Mari kita simak bagaimana drama singkat kami. Tunggu praktek dokter. Nah, terlihat ada seorang perawat yang sedang bersungut-sungut. Perawat tersebut sebelumnya bekerja di rumah sakit swasta yang prestisius. Tapi karena paksaan dari orang tuanya, dia terpaksa untuk mengikuti seleksi ASN. Nah, dia tidak rela, tidak ikhlas, karena apa yang dia dapat sebelumnya ternyata tidak sesuai saat dia harus bekerja di rumah sakit pemerintah. Aduh, bete banget kerja di sini. Gaji kecil, panas, jauh dari rumah. Hari raya THR cuma dapat gaji pokok. Gimana mau ikhlas kerja di sini? Kapan dong bisa kaya? Mending drakoran aja nonton biar lihat opa-opa. Lalu datanglah seorang bapak yang penampilannya lusuh dan nampak kebingungan menghampiri perawat tersebut. Mas, ini saya mau ke poli paru nih. Ini yang mana yang ditaruh ya? Masih ada yang, lalu saya butuh apa lagi ya? Saya belum mengerti nih Mas, mau minta tolong dong Mas. Ganggu aja, taruh aja di situ tuh. Nah, setelah beberapa lama diminta untuk menunggu, Pak Mukidi kembali mendekati perawat. Pak, pakai BPJS ya Pak? Ini tuh kurang berkasnya Pak, masih kurang banyak nih. Rujukan dari fases mana sih? Lalu kelengkapannya harus dikopi 2 kali nih. Maaf Mas, saya kurang mengerti masalah berkas-berkas ini. Mohon dibantu ya Mas. Apa yang kurang nanti saya bantu, saya cari lagi berkasnya. Makanya Pak, kalau ada aturan tuh dibaca. Tadi emangnya nggak ada nanya informasi. Sini mana berkasnya? Udah diam, tunggu dokternya datang ya. Maaf Mas, tanya lagi. Kira-kira nunggunya berapa lama ya Mas, dokternya? Pokoknya nanti dipanggil lah, tunggu aja. Aku mau nonton. Mas, maaf tanya lagi nih Mas. Saya dari tadi batuknya nggak bisa berhenti-berhenti. Ini ditanggung BPJS nggak ya Mas ya? Batuk terus, pasti karena ngerokok kan? Udah miskin, ngerokok lagi. Ini mah obatnya mahal Pak, nggak ditanggung sama BPJS, harus tunai. Makanya orang miskin tuh nggak usah aneh-aneh, pakai sakit segala. Udah duduk, nanti dipanggil. Pak Mukidi duduk sambil melihat perawat yang menyemprotkan pewangi di sekitarnya, seolah-olah badannya bau. Nah, Pak Mukidi lalu mengendus tubuhnya sambil merenung di dalam hati. Ya Allah, apa emang ini deritaku sebagai orang miskin? Nggak boleh sakit, mau berobat aja susah, diperlakukan kasar lagi. Astagfirullahaladzim. Thousands of tears later. Ruang tunggu pasien. Pak Mukidi duduk lama tanpa kejelasan kapan ia akan dilayani. Sementara perawat masih sibuk sendiri dengan handphonenya dan setiap kali ditanya selalu menjawab dengan ketus. Selagi ia menunggu, datanglah seorang pasien lain ke poli. Dia adalah Pak Willy.
seorang pengusaha kaya yang terbiasa mendapatkan layanan eksklusif. Pak Willy biasanya berobat ke rumah sakit swasta. Tapi karena dokter yang direkomendasikan banyak orang hanya praktek di sini, maka ia pun terpaksa untuk berobat di rumah sakit negeri. Ih. Kalau nggak terpaksa mah gue nggak bakal berobat ke sini. Aduh, ntar gue trading dulu ya. Aduh. Pak Perawat, saya mau berobat. I am so rich. Saya mau berobat. Oh iya, baik Pak. Mau konsultasi dengan Dokter Budiman ya? Saat ini Dokter Budiman sedang visit. Beliau akan datang sekitar pukul 10. Silakan tunggu sebentar ya Pak. Emangnya how much Pak pasien yang dilayani Dokter Budiman? Bapak sih urutan kelima Pak. No. Mau numero uno. Uno stress. Uno. Siap Pak, 10 menit lagi dokter datang. Bapak akan dipanggil pertama. Saya nggak ada cash sih. Mungkin kartu kredit aja pertama. Siap Pak. Silakan tunggu Bapak. Pak Willy duduk sambil memandang Pak Mukidi yang nelongso. Dia melewatinya sambil berdecak. Miskin. Five minutes later. Ruang praktek dokter. Dokter Budiman baru datang dan meminta perawat untuk membawakan berkas-berkas ke dalam ruangannya. Bruder Putra, tolong ambilkan rekam medik Pak Willy ke ruang saya ya. Lama ya dok pelayanannya. Gak cepat kan saya buru-buru dok. Iya Pak. Boleh saya lihat-lihat dulu ya Pak berkasnya? Loh, Bapak kok bisa duluan? Bapak nunggu dulu ya di luar ya. Nanti dipanggil lagi sesuai urutan antriannya ya Pak ya. Dok nggak bisa dong, kan saya udah di dalam. Apa yang udah di dalam masa bisa keluar? Ya tetap, tapi saya butuh rekam medik Bapak supaya tahu penyakit Bapak sebelumnya apa. Bruder Putra, tolong antar Pak Willy keluar ya. Saya baru mau periksa kalau rekam mediknya sudah datang. Dan harus ya, saya tidak mau semua pasien yang dipanggil harus sesuai nomor urutnya. Siap dok. Ayo Pak Willy, karena langganan aja nih Pak. Kita keluar dulu ya Pak. Oke Pak. A few moments later. Ruang praktek dokter. Perawat meminta Pak Mukidi untuk masuk. Silakan masuk Pak Mukidi. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Pak. Silakan masuk, silakan duduk. Bagaimana Pak? Ada keluhan apa Bapak kemari? Pak, saya udah 3 minggu batuk-batuk berdahak. Napas juga rasanya nggak longgar gitu Pak, nggak enak napasnya. Udah nggak makan juga susah, kayaknya nggak enak gitu rasanya di lidah, pahit. Kayak demam-demam gitu. Tapi kalau kata istri saya nggak demam Pak katanya. Jadi saya udah nggak bisa kerja nih, udah nggak bisa kerja 1 minggu. Jadi yang nggak ada pemasukan jadinya Pak. Oh gitu. Bapak kalau malam suka keringatan gitu juga nggak ya? Atau ada berat badannya turun? Iya dok, betul. Tapi Oh gitu. Oke Pak, mari saya periksa dulu ya. iya dok. Pak, sepertinya saya perlu pemeriksaan lanjutan ronsen paru Bapak, setelah itu ambil dahaknya untuk diperiksakan. Kira-kira mahal nggak ya dok? Uang saya aja udah habis kepake untuk ongkos ke sini, untuk bisa sampai rumah sakit. Bapak punya BPJS atau tidak? Ada dok, BPJS.
yang dari pemerintah, untuk yang dibantu oleh pemerintah. Tapi tadi kok perawatnya bilang nggak bisa pakai BPJS ya, Pak. Nggak bener itu, Pak. Ngaco itu suster tadi. Kalau orang sudah BPJS itu ditanggung, Pak, kesehatannya. Gratis. Ya, jadi Bapak tenang saja ya. Ini saya buatkan pengantar ke laboratorium untuk cek dahaknya, sama bagian radiologinya ya untuk ronsen paru. Iya, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih, matur sembah nuhun Pak Dokter. 2 very boring minutes later. Ruang praktek dokter. Pak Willy mondar-mandir, wajahnya tampak sangat kesal. Dia menggerutu dalam hati, kapan dia akan dipanggil ya? Lama banget, lama banget. Kampung, rumah sakit kampung, ya lama banget cuy. Udah 10 menit. Pak Willy, silakan masuk Pak ke ruang pemeriksaan. Finally. Silakan masuk, Pak. Gimana? Ada keluhan apa datang kemari? Ini loh Pak Dokter, mohon maaf ya. Saya keluhannya itu kulit gatal, nggak bersin, hidung meler. Kalau saya megang uang receh. Kalau megang uang dolar atau 100 ribuan, bersin-bersin juga nggak, Pak? Ya, kadang sih dok. Oh, gitu. Bapak kayaknya mungkin alergi tuh sama bahan dari uang tersebut. Ya, nanti Bapak tes alergi dulu ya. Nanti daftar ulang lagi ke poli alergi. Saya daftar ulang lagi dok. Saya pikir saya cuma alergi uang receh. Gak bisa langsung aja dok. Ini saya sibuk banget loh dok. Ini saya lagi periksa ke dokter aja. Saya harus ngelihat saham. Saya harus ngelihat kripto saya. Saya nggak punya waktu banyak dok sebenarnya. Ini 1 menit dok. 1 menit saya lost waktunya itu bisa 1 M dok. Saya kalah dok. Tolong. Maaf ya, Pak. Saya tidak bisa membantu Bapak. Kita semua bekerja harus sesuai SOP. Tolong dibantulah dok. Kita sama-sama enak aja gimana dok? Ya, tidak bisa, Pak. Karena memang itu sudah di luar kewenangan saya. Bapak harus kembali ke poli alergi, karena ini juga bukan keahlian saya. Jadi nggak saya buka nih dompetnya. Tidak bisa, Bapak. Oke lah dok. Saya ke poli alergi dulu. Terima kasih ya dok. Ya, sama-sama. Approximately 10 hours later. Ruang praktek dokter. Selesai melayani semua pasien, Dokter Budiman meminta perawat untuk masuk ke ruangannya. Bruder Putra, tolong masuk ke kamar saya sebentar. Siap dok. Gimana dok? Ada yang bisa saya bantu dok? Bagaimana tadi itu? Mengapa Pak Willy bisa masuk lebih awal dari nomor antriannya? Apa dia memaksa atau memberikan sesuatu pada kamu? Iya dok, dia sih maksa dan memberikan sesuatu. Daripada membuat keboan, saya terima aja dok. Tidak boleh ada yang bekerja dengan cara seperti ini. Ini masuk perilaku korupsi. Kamu jadi orang jangan berpikiran sempit dan hanya memikirkan uang. Kamu kan sudah memilih sebagai ASN. Jadi kita ini harus melayani publik dengan adil. Jangan dibeda-bedakan status sosial dan cara pembayarannya. Mengerti? Iya dok, baik dok. Saya tidak akan mengulanginya lagi dok.